Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore teman-teman. Lama nggak ketemu, tetap stay di rumah ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang integral. Nah, integral itu apa? Integral adalah bentuk operasi matematika yang menjadi inverse atau kebalikan dari sebuah operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, di situ yang f besar x itu merupakan suatu fungsi x. Nah, sedangkan yang f kecil x itu adalah turunan dari f besar x. Nah, di sini 4x pangkat 3 turunannya 12x kuadrat. Kemudian ada 4x pangkat 3 plus 5 turunannya juga 12x kuadrat. Terus kemudian 4x pangkat 3 min 12 itu turunannya juga 12x kuadrat dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat berarti f kecil x itu nanti kebalikan dari f besar x-nya. Nah, kalau kita perhatikan di tabel yang sebelah kanan ini, seperti apapun bentuk f besar x-nya, nanti turunannya tetap 12x kuadrat. Nah, inilah uniknya suatu integral nanti yang kita bahas. Jadi secara umum boleh dituliskan anti turunan dari 12x kuadrat itu adalah 4x pangkat 3 plus c. Nah, integral itu juga boleh kita sebut sebagai anti turunan karena kebalikannya. Kemudian integral itu sendiri ada beberapa jenisnya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah integral tak tentu. Nah, integral tak tentu itu mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Jika ada suatu fungsi yaitu ax pangkat n diintegralkan terhadap x atau integral ax pangkat n dx, nanti hasilnya adalah a dibagi, tadi kan pangkatnya n ya, berarti ditambah 1, n plus 1, terus dikalikan x n plus 1. Jadi ini kebalikan dari turunan. Dulu kalau kita belajar turunan, itu kan n-nya dikurangin 1. Nah, terus habis itu pangkatnya itu dikalikan dengan suatu koefisien di depannya. Kalau ini dibagi. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba untuk lihat contoh-contoh pengerjaan soalnya aja. Nah, ini ada contoh 1. Contoh 1, integral 6x kuadrat dx. Nah, 6 itu koefisiennya, berarti sedangkan ini pangkatnya adalah 2. Nah, berarti dengan rumus integral tadi, x pangkat 2 ditambah 1. Oke. Nah, setelah itu 6-nya koefisiennya kita bagi dengan 2 ditambah 1. Oke. Nah, selanjutnya 2 ditambah 1 itu 3. Makanya itu 6 dibagi 3 x pangkat 3, karena 2 ditambah 1 itu 3. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2, sehingga menjadi 2x pangkat 3 plus c. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ketika kita sudah mengintegralkan, ya kan, nanti muncul suatu plus c, ya kan. Ini artinya di plus suatu fungsi konstan plus c. Nah, untuk ingat-ingatnya gampangnya, ketika cacingnya hilang, nah ini kan mirip kayak cacing. Nah, nanti akan muncul cacing yang lainnya, c. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya gimana Mas kalau integralnya itu fungsi konstan atau angka? Nah,
Berarti integral, ini contoh kedua ya, integral 3 dx. Nah, 3 itu sebenarnya kan artinya 3 kali 1. Nah, 1 sendiri itu sebenarnya x pangkat 0. Oke, menggunakan rumus yang tadi atau bentuk umum yang tadi, berarti pangkatnya kan 0, berarti 0 ditambah 1. Nah, terus ini juga sama, 3 dibagi 0 plus 1. Oke, berarti 3 dibagi 1 hasilnya tetap 3, sedangkan x pangkat 1 itu x, ya kan? Jangan lupa plus c. Sampai sini silakan dipahami dulu, nanti bisa diulang-ulang videonya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Nah, ini contoh kalau ada suatu perkalian fungsi, dua buah fungsi. Contohnya adalah 8x pangkat 2 dikalikan x pangkat 3 dx, ya kan? Integral 8x pangkat 2 dikali x pangkat 3 dx. Nah, kalau kita dulu belajar tentang eksponensial, fungsi eksponensial, nah ini kan ada pangkat. Pangkat itu kalau dia ininya dikali, berarti pangkatnya dijumlahin, berarti menjadi 8x pangkat 2 tambah 3, ya kan, dx, ya kan. Nah, ini belum proses integral ya, baru menyederhanakan bentuk soalnya atau bentuk fungsinya, sehingga 2 tambah 3 itu 5, ya kan. Ini lambang integralnya masih utuh karena belum diintegralkan, sehingga proses selanjutnya 8x pangkat 5, kemudian baru diintegralkan. Nah, setelah diintegralkan menggunakan rumus bentuk umumnya tadi, 8 dibagi 5 ditambah 1, karena pangkatnya 5, kemudian rumus integralnya harus ditambah 1, ya kan. Di sini juga sama, x pangkat 5 ditambah 1. Jadi ini cara gampangnya ya buat teman-teman, yang pangkat ini sama dengan yang pembaginya ini. Nah, itu perlu diingat-ingat itu. Nah, terus kemudian tadi 5 ditambah 1 itu 6, sehingga menjadi 8 dibagi 6 dikali x pangkat 6. Kemudian 8 dibagi 6 bisa disederhanakan menjadi 4/3 kali x pangkat 6 plus c. Nah, selanjutnya tadi perkalian sudah, sekarang pembagian. Nah, jika ada soal integral 4x pangkat 6 dibagi x pangkat 2 dx. Nah, kalau tadi perkalian itu dijumlahkan pangkatnya, berarti kebalikannya, pembagian pangkatnya dikurangin, sehingga menjadi 4x pangkat 6 dikurangin 2, ya kan, karena per x pangkat 2 tadi. Kemudian menjadi sama dengan integral 4x pangkat 4 dx. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke proses integralnya menggunakan rumus bentuk umum ini tadi. Nah, karena pangkatnya 4, kita jumlahkan, kita tambah 1, menjadi 4 tambah 1. Begitu juga pembaginya, 4 tambah 1, hasilnya adalah 5. Nah, makanya itu menjadi 4/5 dikali x pangkat 5 plus c. Nah, ini kedobelan langkahnya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh yang terakhir, integral 9 akar x. Nah, dari tadi kok enak terus ya, pangkat-pangkat terus. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan soal perpangkatan tapi yang bentuk akar. Nah, kalau bentuk akar dulu berarti ini akan akar pangkat 2, berarti nanti x pangkat setengah. Misalkan nanti akar pangkat 3, berarti x pangkat 1/3. Oke, berarti kita ubah menjadi pangkatnya 9 akar x dx sama dengan integral 9x pangkat setengah.
Oke, setelah bentuknya sederhana seperti ini, kita proses integralnya menggunakan rumus bentuk umumnya tadi menjadi ini setengah, pangkatnya kan tadi setengah ditambah 1. Nah, caranya disamakan penyebutnya atau triknya kalau ditambah 1 itu yang atas pembilang kan 1, ditambahkan aja sama penyebutnya. Nah, 1 tambah 2 berapa? 3. Oke, sehingga menjadi 3/2. Nah, kalau yang pangkatnya ini 3/2 berarti pembaginya juga sama, 3/2. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, berarti 9 dibagi 3/2. Nah, ini berapa sih Mas, ya kan? Nah, ini ada trik lagi. Kalau ini kita bagi dengan pecahan, nah berarti nanti cukup jadikan aja perkalian tapi pecahannya dibalik antara pembilang dan penyebutnya. Karena tadi 9 dibagi 3/2, nah sekarang kita ubah jadi 9 dikali 2/3. Oke, kemudian ininya X pangkat 3/2. 3/2 itu kan 3 dibagi 2 hasilnya 1/2 ya, makanya itu di sini 2/3 kali 9 dikali X pangkat 1/2. Oke, 1/2 itu artinya 1 ditambah 1/2. Nah, ini kita pisah berarti. Jadi ini ada X pangkat 1 dikali X pangkat 1/2. Sedangkan tadi 2/3 kali 9 hasilnya 6. Sehingga menjadi 6 dikali X pangkat 1 dikali X pangkat 1/2. Nah, ini kan bentuknya kurang cantik nih ya. Kita kembalikan lagi ke bentuk akar. Sehingga menjadi 6X akar X plus C. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya aja. Oke, silahkan dipahami materi yang sudah disampaikan tadi. Sebagai latihan, silahkan dikerjakan soal berikut ini. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan, silahkan difoto di kertas lalu dikirim ke saya, dan nanti mungkin bisa kita bahas bareng-bareng. Oke, sampai sekian, terima kasih, mohon maaf kalau ada salahnya. Tetap semangat walaupun kondisinya seperti ini, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.